Kentir. Kata ini sering dipakai untuk meremehkan. Dianggap gila. Dianggap aneh. Dianggap tidak waras. Namun dalam primbon Jawa kuno, kata kentir justru menyimpan makna yang jauh lebih dalam dan mengerikan bagi orang yang tidak paham. Kentir bukan sekadar kegilaan pikiran, melainkan jiwa yang disentuh oleh energi alam dan gaib secara bersamaan. Dan di antara semua weton, Pahing adalah yang paling sering memikul label kentir ini. Sejak kecil, orang Pahing biasanya sudah terasa berbeda. Pola pikirnya tidak lurus seperti kebanyakan orang. Langkah hidupnya sering berbelok tanpa aba-aba. Keputusannya kadang tampak ngawur, nekat, bahkan bodoh. Namun anehnya, justru keputusan itulah yang kelak membuka pintu rezeki besar. Primbon menyebut, Pahing adalah weton berenergi tumpang tindih. Ia tidak sepenuhnya hidup di dunia nyata, namun juga tidak sepenuhnya berada di alam gaib. Ia berdiri di tengah-tengah. Inilah sebabnya orang Pahing sering merasa tidak nyambung dengan lingkungan, punya firasat kuat tapi sulit dijelaskan, merasa hidupnya selalu diuji lebih keras. Energi dalam dirinya seperti mesin besar yang belum tahu cara berjalan. Saat mesin itu belum sinkron, hidup Pahing terasa berantakan. Uang datang sebentar lalu hilang. Peluang muncul lalu lenyap. Orang-orang menertawakan dan berkata, orang ini kentir. Padahal, menurut primbon, kentir adalah tanda energi besar belum menemukan jalurnya. Pahing bukan weton yang diberi hidup lurus dan tenang. Ia diberi hidup ekstrim. Jatuhnya bisa sangat dalam. Tapi bangkitnya seringkali tidak masuk akal. Banyak orang Pahing yang hidupnya berubah drastis dalam satu fase. Dari tidak punya apa-apa, menjadi orang yang memegang uang besar. Dari diremehkan, menjadi tempat orang lain bergantung. Dan saat itu terjadi, semua orang baru sadar. Kentir yang mereka ejek selama ini ternyata adalah jiwa yang dikawal kekuatan tak terlihat. Primbon Jawa bahkan menyebut, jika Pahing sudah menyala, rezekinya tidak datang setetes demi setetes, melainkan mengalir seperti bendungan yang jebol. Inilah alasan mengapa Pahing tidak boleh dinilai dari satu fase hidup saja. Karena hidupnya bukan garis lurus, melainkan lonjakan. Kentir bagi Pahing adalah tanda peringatan bahwa dirinya bukan manusia biasa, bahwa takdirnya tidak bisa dipaksa mengikuti pola umum. Dan jika kamu Pahing, lalu sering merasa hidupmu aneh, jalanmu berbeda, dan pikiranmu tak bisa diam, primbon hanya berkata satu hal. Bersiaplah. Energi besar selalu datang lebih dulu dalam bentuk kekacauan. Jika kamu mengira kekuatan Pahing hanya berasal dari kerja keras, maka kamu baru melihat lapisan paling dangkalnya saja. Primbon Jawa kuno mencatat satu rahasia besar. Energi utama weton Pahing bukan berasal dari manusia, melainkan dari alam dan warisan tak kasat mata. Inilah alasan mengapa banyak Pahing, rezekinya datang tanpa pola, hidupnya sulit ditebak, kadang miskin mendadak, kadang kaya tiba-tiba. Energi Pahing tidak mengalir lurus. Ia berputar, melonjak, lalu menghantam seperti gelombang besar. Primbon menyebut ada 3 sumber energi gaib utama yang menghidupi weton Pahing. Dan jika salah satunya mulai aktif, hidup seseorang bisa berubah total. Sumber pertama, energi alam yang liar. Pahing memiliki ikatan kuat dengan unsur angin dan bumi. Itulah sebabnya pikirannya sering melayang, namun kakinya selalu menginjak kenyataan. Energi alam ini membuat Pahing cepat membaca situasi, peka terhadap peluang, bisa mencium bau rezeki lebih cepat dari orang lain. Namun energi ini juga membuatnya tampak tidak stabil. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini tenang, besok meledak. Bukan karena lemah, melainkan karena energi alamnya terlalu kuat untuk tubuh biasa. Sumber kedua, energi leluhur yang dititipkan. Ini bagian yang paling sering diabaikan. Primbon menyebut, banyak Pahing lahir membawa titipan energi leluhur. Bisa berupa janji leluhur yang belum lunas, doa panjang yang baru menemukan wadah, atau laku batin masa lalu yang diwariskan.
Inilah sebabnya beberapa pahing tidak bisa hidup biasa-biasa saja, selalu didorong keadaan ekstrim, dipaksa jatuh agar bangkit lebih tinggi. Energi leluhur ini tidak langsung memberi kekayaan. Ia memberi ujian mental dan batin terlebih dahulu. Jika lolos, rezeki datang tanpa diminta. Jika gagal, hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Sumber ketiga, energi waktu kelahiran. Hari Pahing dalam perhitungan Jawa adalah hari panas dan tajam. Bukan hari tenang. Bukan hari aman. Ini hari ketika pintu takdir terbuka cepat, tapi juga bisa tertutup mendadak. Karena itu Pahing harus belajar mengendalikan diri. Bukan menekan energi, melainkan mengarahkannya. Saat ketiga energi ini bertemu dan selaras, Pahing tidak perlu mengejar rezeki. Rezekilah yang mengejar Pahing. Dan pada titik itu, orang-orang baru sadar. Apa yang mereka sebut kentir selama ini ternyata adalah jiwa yang sedang menampung kekuatan besar. Ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul dalam hidup orang Pahing. Kenapa aku selalu terlihat aneh di mata orang lain? Primbon Jawa menjawabnya dengan tegas. Karena energi Pahing bergerak lebih cepat daripada logika manusia biasa. Orang Pahing sering berbicara sebelum orang lain sempat berpikir. Bertindak sebelum orang lain siap. Mengambil keputusan saat orang lain masih ragu. Dan disitulah masalahnya dimulai. Bagi mata awam, ini terlihat ceroboh. Bagi telinga biasa, ini terdengar ngawur. Maka keluarlah satu label yang paling sering disematkan. Padahal Primbon menyebut, orang yang terlihat kentir seringkali adalah orang yang energi batinnya mendahului lingkungannya. Pahing memiliki kecerdasan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bekerja lewat firasat, getaran rasa, dorongan batin yang muncul tiba-tiba. Sayangnya, dunia modern hanya mengakui logika dan bukti kasat mata. Maka Pahing yang berjalan dengan intuisi dianggap tidak rasional. Inilah sebabnya banyak Pahing tidak cocok di lingkungan yang kaku, cepat bosan pada rutinitas, sulit tunduk pada sistem. Bukan karena malas, melainkan karena jiwanya menolak hidup kecil. Primbon mencatat satu pola berulang. Orang Pahing sering diremehkan tepat sebelum rezekinya meledak. Mereka ditertawakan saat mencoba hal baru. Diragukan saat memulai usaha. Dibilang gila saat berani mengambil risiko. Namun justru ejekan itulah yang menjadi pemicu energi kebangkitan. Energi Pahing memiliki sifat unik. Semakin ditekan, semakin mengeras. Semakin diremehkan, semakin ingin membuktikan. Di fase inilah Pahing tampak paling kentir. Emosinya naik turun. Langkahnya tidak konsisten. Keputusannya ekstrim. Primbon menyebut fase ini sebagai masa retak sebelum cahaya masuk. Jika Pahing bertahan, ia naik kelas. Jika ia menyerah dan percaya pada ejekan, energinya justru berbalik menjadi beban. Karena itu banyak Pahing yang hidupnya terasa seperti perang batin. Satu sisi ingin membuktikan diri. Sisi lain lelah karena tidak dipahami. Namun justru konflik inilah yang mematangkan mental Sultan. Orang Pahing yang berhasil melewati fase ini biasanya berubah drastis. Lebih tenang. Lebih fokus. Lebih mematikan dalam keputusan. Dan saat hasil mulai terlihat, orang-orang yang dulu menyebutnya kentir diam tanpa kata. Primbon hanya mengingatkan satu hal. Jangan pernah menyamakan perjalanan Pahing dengan perjalanan orang lain. Karena saat waktunya tiba, orang yang paling sering diremehkan seringkali adalah orang yang paling jauh melesat. Primbon Jawa mengajarkan satu hukum keras tentang weton Pahing. Tidak ada kebangkitan tanpa kehancuran lebih dulu. Jika hidupmu sebagai Pahing terasa seperti sudah berusaha tapi selalu mentok, sudah sabar tapi tetap diuji, sudah ikhlas tapi tetap disakiti, maka Primbon menyebut, kamu sedang mendekati fase paling berbahaya sekaligus paling menjanjikan. Fase itu disebut sebagai titik bukaan energi besar. Orang Pahing tidak naik perlahan seperti weton lain. Ia meloncat. Namun sebelum meloncat, ia harus ditarik mundur sejauh mungkin. Karena itu,
Momen auto Sultan Pahing hampir selalu diawali dengan kehilangan besar, kegagalan yang memalukan, kejatuhan mental paling dalam. Di titik ini, banyak Pahing merasa hidupnya selesai. Merasa salah lahir. Merasa salah jalan. Merasa dunia tidak adil. Padahal, menurut Primbon, itulah saat energi gaib mulai bergerak aktif. Energi Pahing bekerja diam-diam. Ia tidak langsung memberi uang. Ia menggeser lingkungan. Ia membersihkan orang-orang palsu. Ia memutus jalan lama yang salah. Dan proses ini terasa menyakitkan. Namun setelah proses pemutusan selesai, muncullah satu hal yang mengejutkan. Pahing mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ide-ide muncul tanpa dipaksa. Pertemuan kecil berubah jadi pintu rezeki besar. Inilah yang membuat orang luar bingung. Karena dari sudut pandang mereka, Pahing tiba-tiba kaya. Padahal yang terjadi adalah energi yang selama ini ditekan akhirnya menemukan jalur keluarnya. Primbon menyebut momen ini sebagai dibuka dalan tanpa disun. Jalan dibuka tanpa diminta. Di fase auto Sultan, uang datang dari arah tak terduga, usaha kecil melonjak drastis, nama yang dulu diremehkan mulai dicari. Dan yang paling aneh, Pahing justru merasa lebih tenang dari sebelumnya. Karena saat itu, jiwanya sudah siap menampung energi besar. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Fase ini hanya datang sekali atau dua kali dalam hidup. Jika disia-siakan, energi bisa menutup kembali. Jika disyukuri dan diarahkan, Pahing bisa mengubah nasib seluruh garis keturunannya. Inilah mengapa momen auto Sultan tidak bisa dipaksakan. Ia datang saat batin sudah matang, bukan saat nafsu masih memimpin. Dan ketika momen itu datang, orang yang dulu menertawakanmu akan menyebut keberhasilanmu sebagai keberuntungan. Padahal kamu tahu satu hal. Ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari energi yang akhirnya menemukan rumahnya. Primbon Jawa selalu mengingatkan satu hal penting. Energi besar tidak pernah netral. Ia bisa menjadi berkah yang mengangkat hidup, atau berubah menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Dan weton Pahing adalah salah satu yang paling rawan tergelincir. Saat energi gaib Pahing mulai terbuka, banyak orang justru lengah. Merasa sudah kuat, merasa sudah aman, merasa sudah kebal takdir. Disinilah bahaya dimulai. Primbon menyebut, ketika Pahing mulai terlalu percaya diri, menghalalkan segala cara, meremehkan orang kecil, melupakan laku batin, maka energi yang tadinya mengangkat perlahan berbalik menekan. Awalnya tidak terasa. Rezeki masih mengalir. Uang masih datang. Nama masih naik. Namun diam-diam, fondasi batin mulai retak. Pahing yang salah arah sering mengalami tanda-tanda ini. Uang masuk besar tapi cepat habis, keputusan mulai ceroboh, emosi sulit dikendalikan, hubungan rusak satu persatu. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki panas, rezeki yang datang cepat, namun membakar dari dalam. Banyak Pahing jatuh justru setelah merasa di puncak. Karena lupa bahwa energi gaib bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Lebih mengerikan lagi, energi Pahing yang disalahgunakan bisa menarik. Konflik tak perlu, musuh tersembunyi, masalah hukum, kehancuran mendadak. Dan semua itu sering datang tanpa aba-aba. Primbon mencatat, kejatuhan Pahing yang salah arah biasanya cepat, memalukan, sulit dipahami orang luar. Orang lain berkata, padahal kemarin sukses, kok sekarang hancur? Namun orang Pahing yang peka tahu jawabannya. Bukan karena kurang pintar. Bukan karena kurang usaha. Melainkan karena energi besar dipaksa melayani ego kecil. Inilah mengapa Primbon selalu menekankan. Pahing harus menjaga hati lebih keras daripada menjaga uang. Karena jika hati rusak, energi gaib berubah menjadi tekanan batin. Dan tekanan batin inilah yang perlahan menggerogoti rezeki, kesehatan, dan kewarasan. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti. Bab ini adalah peringatan keras. Bahwa menjadi Pahing bukan hanya soal potensi kaya,
tapi juga soal tanggung jawab spiritual. Karena semakin tinggi kamu naik, semakin dalam pula jurang yang menunggu jika kamu lengah. Primbon Jawa selalu menutup pembahasan Weton Pahing dengan satu pesan penting. Energi besar tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi sultan. Yang menentukan adalah cara merawatnya. Banyak orang Pahing berhasil naik tinggi, namun hanya sedikit yang mampu bertahan lama. Perbedaannya bukan pada kecerdasan, bukan pada kerja keras, melainkan pada laku hidup. Energi gaib Pahing ibarat api besar. Jika dijaga, ia menghangatkan dan menerangi. Jika dibiarkan liar, ia membakar segalanya. Karena itu Primbon menekankan beberapa kunci utama yang wajib dijaga oleh Pahing. Pertama, menjaga adab sebelum ambisi. Pahing yang rezekinya awet adalah Pahing yang tidak lupa diri. Ia boleh kaya, tapi tidak merendahkan. Ia boleh berhasil, tapi tidak sombong. Primbon percaya, energi Pahing sangat sensitif terhadap sikap hati. Sedikit saja meremehkan orang lain, aliran rezeki bisa tersendat tanpa sebab yang jelas. Kedua, menghormati orang tua dan leluhur. Banyak energi Pahing berasal dari titipan masa lalu. Maka memutus hubungan batin dengan orang tua, atau melupakan asal-usul, sama saja seperti memotong kabel sumber tenaga. Bukan soal ritual rumit. Cukup dengan doa, sikap hormat, dan tidak melawan dengan kesombongan. Ketiga, berbagi di saat lapang. Primbon menegaskan, Pahing yang pelit saat kaya akan diuji dengan kehilangan. Bukan karena hukuman, melainkan karena energi perlu mengalir, bukan ditimbun. Berbagi adalah cara alami menjaga keseimbangan energi Pahing. Keempat, percaya pada firasat, tapi tidak diperbudak nafsu. Pahing dianugerahi intuisi tajam. Namun intuisi berbeda dengan hawa nafsu. Primbon mengingatkan, jika keputusan diambil dengan emosi, meski terasa yakin, itu bukan intuisi, itu ego yang menyamar. Kelima, hidup sederhana dalam batin, meski rezeki besar. Banyak Pahing yang runtuh bukan karena miskin, tetapi karena tidak siap menampung kelimpahan. Orang Pahing yang benar-benar matang justru tampak tenang. Tidak suka pamer. Tidak banyak bicara. Namun hidupnya stabil dan terus naik. Di titik inilah energi Pahing mencapai bentuk tertingginya. Bukan lagi kentir yang kacau, melainkan jiwa yang terkendali dan berwibawa. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki mapan sing ngelindungi. Rezeki yang tidak hanya memberi, tetapi juga melindungi pemiliknya. Dan jika Pahing berhasil sampai tahap ini, bukan hanya dirinya yang terangkat, tetapi anak cucu dan garis keturunannya ikut merasakan. Inilah akhir dari perjalanan Weton Pahing. Bukan sekadar menjadi kaya, melainkan menjadi penjaga keseimbangan antara dunia dan energi gaib.